أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, tentu yang lebih utama adalah kita mengerjakan masing-masing sholat dengan niat sendiri-sendiri. Sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat wudhu sendiri, sholat antara adzan dan iqamah sendiri, dan juga sholat qobliyah subuh sendiri. Karena semakin banyak sholatnya, tentu semakin banyak pahalanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan, alaika bikathratis sujudi lillah, hendaklah kamu memperbanyak sujud sholat kepada Allah. Namun terkadang untuk bisa mengerjakan semua sholat itu, kita dihadapkan pada permasalahan waktu yang begitu singkat antara adzan dan iqamah, sehingga belum sempat kita bisa mengerjakan semua sholat itu, sudah keburu iqamah subuh. Nah, untuk mensiasati hal ini, maka sebenarnya kita bisa menggabungkan atau menyatukan keempat sholat itu dengan 2 rakaat. Dan insya Allah, dengan 2 rakaat itu, kita akan memperoleh semua keutamaannya. Bagaimana cara menggabungkannya? Berikut kami sampaikan penjelasan khusus tentang cara menggabungkan sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, sholat antara adzan dan iqamah dengan sholat qobliyah subuh. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa keempat sholat ini bisa digabung? Sebab ketiga sholat, yakni sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, dan sholat antara adzan dan iqamah adalah termasuk kategori sholat ghairu maqsudatin lidzatiha, yakni ibadah sholat yang tidak dimaksudkan untuk diri ibadah itu sendiri. Artinya ia tidak harus dilaksanakan secara khusus, tapi yang penting terlaksana pada kesempatan itu. Lebih jelasnya begini. Pertama, untuk sholat tahiyatul masjid, perintahnya adalah idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'ataini qabla ay yajlisa. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah sholat pada hadis ini bersifat umum, tidak khusus. Artinya sebelum duduk di dalam masjid, kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, apapun bentuk sholat tersebut. Tidak harus sholat tahiyatul masjid secara khusus, tapi bisa dengan sholat apa saja. Yang penting sholat 2 rakaat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi intinya kita sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid, sebagai penghormatan terhadapnya. Itu saja. Dari sinilah kemudian para ulama membolehkan menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat lainnya. Kedua, untuk sholat wudhu, perintahnya adalah man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu ia mengerjakan sholat 2 rakaat, yang pada sholatnya itu dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, artinya ia khusyuk,
maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari. Perintah sholat pada hadis ini juga bersifat umum, tidak khusus. Artinya setelah kita berwudu, kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, apapun bentuk sholat tersebut. Tidak harus sholat wudu secara khusus, tapi bisa dengan sholat apa saja. Yang penting sholat 2 rakaat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi intinya, kita mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Itu saja. Dari sinilah, kemudian para ulama membolehkan menggabungkan sholat sunnah wudu dengan sholat lainnya. Ketiga, untuk sholat sunnah antara adzan dan iqamah, perintahnya adalah baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun liman sya'a. Di antara 2 adzan, yakni adzan dan iqamah, ada sholat. Di antara 2 adzan ada sholat. Di antara 2 adzan ada sholat, bagi yang mau. Hadits riwayat Bukhari. Perintah sholat pada hadis ini juga bersifat umum, tidak khusus. Artinya di waktu antara adzan dan iqamah, kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, apapun bentuk sholat tersebut. Tidak harus sholat sunnah antara adzan dan iqamah secara khusus, tapi bisa dengan sholat sunnah apa saja. Yang penting sholat 2 rakaat, entah itu sholat rawatib atau sholat sunnah lainnya. Jadi intinya, kita mengerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Itu saja. Dari sinilah kemudian para ulama membolehkan menggabungkan sholat sunnah antara adzan dan iqamah dengan sholat sunnah lainnya. Adapun sholat sunnah qabliyah subuh, maka sholat ini termasuk kategori sholat maqsudatun lidzatiha, yakni ibadah sholat yang dimaksudkan untuk dirinya secara khusus, sehingga ia tidak bisa digabung, tapi bisa menerima penggabungan dengan sholat sunnah lainnya. Terkait masalah penggabungan atau penyatuan ibadah ini, dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, jika seseorang melakukan 2 ibadah dengan satu niat, maka apabila asas kedua ibadah itu bisa saling menyatu, seperti mandi Jumat dengan mandi junub dengan mandi haid, atau mandi Jumat dengan mandi Aid, atau salah satu ibadah tersebut bukan ibadah maqsudah, seperti sholat tahiyatul masjid dengan sholat fardu atau sholat sunnah lainnya, maka semua itu tidak menciderai ibadah. Namun apabila kedua ibadah itu adalah ibadah maqsudah, seperti sholat zuhur dengan sunnah rawatibnya, maka tidak sah digabung dengan satu niat, karena masing-masing dari keduanya adalah ibadah independen yang tidak bisa saling menyatu. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, sahabat-sahabat kami telah jelas bersepakat dengan diperolehnya sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada perselisihan dalam diperolehnya keduanya, dan aku tidak melihat adanya perselisihan dalam hal itu setelah penelitian yang cermat selama beberapa tahun. Bagaimana dengan pahala keutamaan yang didapat dengan menggabungkan beberapa niat sholat dalam 2 rakaat sholat? Maka insya Allah kita tetap akan mendapati pahala keutamaan semuanya. Karena bukan hal yang mustahil bila satu amal bisa mendatangkan banyak pahala dikarenakan adanya niat-niat baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat, dan bagi setiap orang apa yang diniatinya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan, adapun dari sisi berlipat gandanya pahala, maka disebabkan karena banyaknya niat baik. Sesungguhnya satu ketaatan itu bisa diniatkan banyak kebaikan, hingga ia mendapati pahala untuk setiap niatnya. Karena setiap niat merupakan kebaikan, kemudian setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka yang penting diperhatikan di sini adalah niatnya. Jika dalam 2 rakaat itu kita hanya niat 1 sholat saja, maka tentu kita hanya mendapati pahala 1 sholat. Tapi jika kita menyertakan niat-niat sholat lainnya, maka kita akan mendapati pahala keutamaan sesuai dengan niat-niat tersebut. Inilah istimewanya niat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, dan ia, yakni sholat tahiyatul masjid, bisa didapat dengan sholat fardu atau sholat sunnah lainnya, meski ia tidak meniatkan bersamanya. Adapun perolehan pahalanya, maka terhenti pada niat, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat. Imam As-Sa'di berkata, merupakan nikmat Allah bahwa satu amal bisa menduduki kedudukan beberapa amal. Apabila seseorang masuk masjid di waktu hadirnya sholat rawatib, lalu ia sholat 2 rakaat dengan meniatkan sholat rawatib dan tahiyatul masjid, maka ia akan memperoleh keutamaan keduanya. Demikian pula apabila ia menggabungkan sholat sunnah wudhu bersama keduanya, atau bersama salah satunya, atau bersama sholat istikharah, atau sholat-sholat yang lainnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, penggabungan beberapa ibadah dalam satu ibadah adalah termasuk bab yang mulia, yang tidak mengetahuinya kecuali orang yang benar pencariannya dan berpengalaman dalam ilmu, di mana ia menyatukan dalam satu ibadah yang dengannya ia memperoleh pahala ibadah yang bermacam-macam. Dan itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tata caranya, karena sholat yang tidak bisa digabung adalah sholat qobliyah subuh, maka yang harus kita kerjakan adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Adapun ketiga sholat yang lain, yakni sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, dan sholat antara adzan dan iqamah, maka hanya mengikuti dalam niatnya saja. Prakteknya, setelah wudhu dan masuk masjid, sebelum duduk, lakukan niat di dalam hati, ingin menggabungkan atau menyatukan sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, dan sholat antara adzan dan iqamah dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu, kerjakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh seperti biasanya. Keterangan, pada saat takbiratul ihram, niatnya cukup dengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh saja.